Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, jamaah Masjid Jami Ar-Rahman Ciputat Timur, Tangerang Selatan, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada. Islam tidak cuma mengatur hubungan makhluk dengan Khalik, tapi juga Islam mengatur hubungan manusia, interaksi dengan sesama manusia. Di sini terkandung juga bagaimana hubungan seorang anak kepada kedua orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya. Quran jelas menyatakan kepada kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, apalagi kepada ibu kita. Setiap kita adalah anak yang berjasa teramat besar kedua orang tua kita, khususnya ibu. Karena itu kita disuruh ingat perjuangan ibu. Ketika seorang ibu mengandung anak dengan lelah dan dengan segala resiko yang ada, mengandung anak dengan kelelahan dan segala resiko yang ada, bersusah payah melahirkan, merawat, mengasuh, membesarkan, bersusah payah. Karena itu kita disuruh untuk banyak mengingat perjuangan kedua orang tua, khususnya perjuangan ibu. Kenapa? Agar kita sesuai apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu kita. Saudara, berbakti kepada ibu, berbuat baik kepada ibu, mengantarkan doa seorang anak mustajabah. Dan ini bisa menjadi wasilah si anak masuk ke dalam sorga. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi bagi-bagiin daging, dari jauh beliau lihat ada sosok wanita separuh baya, wanita tua datang menghampiri baginda Nabi. Muka Nabi ceria, muka Nabi sumringah, seneng bukan main baginda Nabi. Begitu perempuan paruh baya itu sudah dekat, Nabi gelarin sorbannya. Digelarin sorban baginda Nabi, disuruh duduk ibu itu. Sahabat pada nanya, siapa gerangan wanita paruh baya yang begitu dimuliakan oleh baginda Nabi? Rupanya yang diperlakukan begitu mulia oleh baginda Nabi adalah ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah. Walaupun ibu susuan sudah dianggap ibu, air susunya berjasa membesarkan baginda Nabi, maka diperlakukan begitu mulia. Sorban baginda Nabi digelar, dibuat alas duduk oleh ibu Halimatus Sa'diyah. Tadi saya katakan, seorang anak yang berbakti kepada ibunya, membuat doanya mustajab dan jadi wasilah si anak ini bisa masuk ke dalam sorga, adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Seorang anak muda, punya ibu tua renta, lumpuh. Ibunya ini punya satu keinginan, Uwais anakku, rasa-rasanya sebelum ibu wafat, ibu pengen melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ibu pengen pergi haji. Nah, Uwais, anak yang berbakti, menjawab, insya Allah bu, tahun depan kita pergi haji. Padahal kehidupannya sangat sederhana.
Uwais Al-Qarni ini tiap hari mengembala kambing milik orang-orang Yaman. Upahnya nggak seberapa, tapi dia yakin rezeki dari Allah menyenangkan ibunya. Dia bilang dengan penuh keyakinan, insya Allah tahun depan kita pergi haji, Bu. Habis ngomong kayak begitu, Uwais bingung. Pertama, kagak gablek duit. Yang kedua, bagaimana caranya? Ibu saya lumpuh. Kata Uwais, saya akan gendong ibu saya untuk pergi haji ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah, ibunya digendong. Niat Uwais Al-Qarni kuat, walaupun ibunya lumpuh akan dia gendong dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mulailah Uwais menabung. Uang tabungannya dia beliin sapi. Dari uang tabungannya dia beliin anak sapi. Bikin kandang di atas bukit. Rumah Uwais di bawah, tapi bikin kandang anak sapi di atas bukit. Orang di kampungnya pada bingung. Uwais, kenapa kamu bikin kandang sapi di atas bukit? Kenapa nggak di rumah aja? Jawab Uwais, saya pengen olahraga. Tiap pagi sama petang itu anak sapi dibopong, turun. Sore dibawa lagi masukin ke kandang, dibopong lagi. Orang kampung lihat, Uwais gila. Anak sapi dibopong-bopong, mau aja dibudakin. Terus tiap hari dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Pagi dia gotong, dia bopong, anak sapinya itu turun. Sore dia bopong lagi, dibawa naik. Nih anak sapi lama-lama gede jadi sapi. Karena kebiasaan tiap hari dibawa oleh Uwais Al-Qarni, tenaga Uwais juga makin hari makin kuat, ototnya makin hebat. Bawa sapi segitu gedenya nggak terasa. Kenapa? Sudah kebiasaan. Nah itulah ya, orang bisa karena terbiasa. Uwais Al-Qarni bisa, kenapa? Terbiasa. Tiap hari bopong-bopong anak sapi. Karena terbiasa, akhirnya Uwais Al-Qarni juga kuat. Tibalah saatnya bulan haji, berangkat Uwais untuk melaksanakan keinginan ibundanya. Itu ibunya Uwais Al-Qarni digotong, digendong. Dari Yaman ke Mekah digendong. Begitu tawaf mengitari Ka'bah, dengan gagah Uwais gendong ibunya. Selesai tawaf, anak beranak nih duduk di depan Ka'bah berdoa. Ibunya nungguin doanya Uwais Al-Qarni. Apa doa Uwais Al-Qarni? Ya Allah, ampunilah dosa ibu saya. Segitu doang tuh. Ya Allah, ampunilah dosa ibu saya. Ibunya nanya, Uwais, doa kamu kok kuntet amat? Kuntet ngerti kuntet? Kamu cuman doain ibu, doain buat diri kamunya mana? Apa jawab Uwais Al-Qarni? Bu, cukuplah saya mendoakan ibu supaya masuk surga. Kalau ibu sudah sampai ke surga, ibu ridho, keridhoan ibu lah yang mengantar saya masuk ke sana. Allahu Akbar. Sampai kemudian baginda Nabi pernah ngomong, saudara-saudara, kalau pengen tahu orang yang di bumi nggak dikenal tapi ngetop di langit, doanya dikabulkan. Di bumi dia biasa aja, tapi di langit ngetop. Di bumi nggak punya pengikut, di langit followernya banyak. Orang ini Uwais bin Amir Al-Qarni. Kalau kalian ketemu sama dia, mintakan istighfar, doakan diri kalian. Pesan baginda Nabi dipegang erat oleh Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Satu hari setelah baginda Nabi wafat, ada khalifah, ada kafilah masuk ke kota Mekah untuk berdagang. Kafilah ini dari Yaman.
Setiap ada kafilah, ada delegasi perdagangan yang masuk ke kota Mekah, Umar bin Khattab sebagai khalifah pasti nanya, nih delegasi dagang dari mana? Dari Yaman khalifah. Ada yang kenal Uwais Al-Qarni? Orang pada bingung. Setingkat khalifah, setingkat presiden, pemimpin negara, kok nyari orang namanya Uwais Al-Qarni? Padahal kehidupannya sederhana, kerjaannya mengembala kambing. Kok khalifah sampai nanyain Uwais Al-Qarni? Ada yang nyautin, saya kenal khalifah Uwais Al-Qarni. Di mana orangnya? Tuh, di pintu gerbang kota Madinah lagi ngangon onta. Rupanya Uwais Al-Qarni memang tugasnya menjaga onta-onta para pedagang ini. Khalifah Umar bin Khattab bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib buru-buru nyamperin Uwais Al-Qarni ini. Assalamualaikum, kata Uwais Al-Qarni. Waalaikumsalam. Khalifah Umar bertanya, maaf, Anda namanya siapa? Uwais Al-Qarni menjawab, saya Abdullah. Khalifah Umar tersenyum. Kata Khalifah Umar, kami juga Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Kami juga semua Abdullah. Sesungguhnya nama Tuhan siapa? Mengakulah bahwa ia adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Umar bin Khattab bersama Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ingat pesan Nabi. Orang yang namanya Uwais, di telapak tangannya ada tanda bulat putih. Dipegang tangan Uwais oleh Khalifah Umar lalu dibalikan. Tampak tanda putih di tangan Uwais tuh. Betullah bahwa ini Uwais Al-Qarni. Kata Khalifah Umar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kami, kalau kami menemui Anda, mintakan ampun lalu doakan kebaikan buat kami, karena Anda adalah salah satu penghuni sorga berkat perbuatan baik, berbakti dan melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua Anda, khususnya kepada ibu Anda. Karena sudah ketahuan, Uwais Al-Qarni akhirnya mendoakan Khalifah Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Semenjak itu kemudian Uwais Al-Qarni kembali hanyut dengan peribadatannya sampai kemudian ia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik, baktinya kepada kedua orang tua khususnya ibu menjadi wasilah dia doanya dikabul dan masuk jadi penghuni sorga. Mudah-mudahan kita semua berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu, karena ibu bukan main perjuangannya dalam membesarkan kita anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab.